akan menjelaskan tentang sejarah panel surya. Jadi, energi matahari bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menonton TV, menyetrika, menerangi jalan, menanak nasi, dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut dinamakan dengan solar cell atau photovoltaik atau panel surya. Jadi pertama ada Alexandre Edmond Becquerel pada tahun 1839. Alexandre Edmond Becquerel merupakan seorang ahli fisika asal Prancis yang merupakan penemu tenaga listrik dari cahaya matahari pertama kali. Lahir di Paris, Edmond Becquerel di kota Edmond Becquerel pada tahun 1820 dan wafat di tahun 1891. Kemudian ada Willoughby Smith pada tahun 1873. Willoughby Smith yang merupakan seorang insinyur listrik asal Inggris yang menemukan fotokonduktivitas dari elemen selenium. Penemuan ini akhirnya mengarah pada penemuan sel fotolistrik. Kemudian yang ketiga ada William Grace dan Richard Evans pada tahun 1876. Profesor William Grace Adam dari King's College di Inggris dan muridnya Richard Evans membuktikan bahwa energi matahari dapat diubah secara langsung menjadi listrik tanpa ada bagian yang bergerak atau panas. Kemudian selanjutnya ada Charles Pritch pada tahun 1883. Panel surya pertama yang sesungguhnya dibuat pada tahun 1883 oleh Charles Edgar Pritch, seorang penemu Amerika. Kemudian yang selanjutnya ada Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz berfokus pada konsep yang disebut efek fotolistrik yang terjadi ketika sebuah benda bermuatan listrik kehilangan muatannya dengan sangat cepat saat terkena cahaya, dalam kasusnya radiasi ultraviolet. Kemudian ada Albert Einstein pada tahun 1905. Albert Einstein percaya bahwa sains di akhir tahun 1800-an gagal memprediksi semua energi yang mengalir dari matahari. Kemudian ada dari Robert Andrew Millikan. Robert Andrew Millikan berkebangsaan Amerika. Ia mendapatkan Nobel Prize untuk karya dua photoelectric effect. Kemudian ada Bell Labs pada bulan April 1954. Silikon yang sedikit dimodifikasi disebut sel surya yang mengubah sinar matahari langsung menjadi energi listrik. Diresmikan oleh Bell Labs Laboratorium di Murray Hills, NJ. Sel surya adalah hasil dari penelitian transistor. Kemudian ada sel surya silikon diproduksi secara komersial pada tahun 1956. Sel surya pertama tersedia secara komersial, namun biayanya jauh dari jangkauan orang biasa. Dengan harga $300 untuk modul surya 1 watt, biayanya jauh di luar kemampuan siapapun. Kemudian selanjutnya ada solar panel untuk mobil RV pada tahun 1995. Thomas Paludy mengajukan paten pada tahun 1995 untuk tenda yang dapat ditarik dengan sel surya terintegrasi. Kemudian ada pencapaian baru konversi fotovoltaik pada tahun 1995 sampai 1999. Pada tahun 1994, Laboratorium Energi Terbarukan Nasional mengembangkan sel surya baru dari gallium indium fosfide dan gallium arsenide yang melebihi efisiensi konversi 30%. Kemudian ada solar panel DIY menjadi populer pada tahun 2005. Panel surya DIY mulai memasuki pasar pada tahun 2005 dan menjadi lebih umum setiap tahun baru. Saat ini ada banyak cara untuk membuat panel surya sendiri, mulai dari menyusun panel surya hingga merencanakan panel surya. Kemudian ada panel surya memasuki pasar pada tahun 2015.
memiliki efisiensi konversi daya 20% dan satu strip dapat menghasilkan hingga 50 watt per meter per meter persegi. Karena yang membuat biaya energi matahari perumahan lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian panel surya tanpa matahari pada tahun 2016. Sebuah tim peneliti dari University of California, Berkeley, dan Australian National University menemukan sifat baru. Salah satu sifat ini disebut dispersi hiperbolik magnetik yang berarti bahan bersinar saat dipanaskan. Baik, itu aja. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya Muhammad Kholis Nasruha dengan NIM akhir 027 akan menjelaskan tentang definisi teknologi panel surya. Solar cell atau panel surya adalah alat untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Dalam sebuah modul surya terdiri dari banyak sel surya yang bisa disusun secara seri maupun paralel. Sedangkan yang dimaksud dengan surya adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari susunan sel surya yang dihubungkan secara seri. Sel surya berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya umumnya dibuat dari silikon yang merupakan bahan semikonduktor. Daya yang dihasilkan sebuah panel surya tergantung pada radiasi matahari yang diterima, luas permukaan panel, dan suhu panel. Panel PV disebut juga panel surya adalah peralatan yang mampu mengkonversi energi foton dari sinar atau cahaya matahari secara langsung menjadi listrik melalui efek fotovoltaik atau tersusun dari sel-sel surya fotovoltaik yang dirangkai secara seri dan paralel. Panel surya merupakan komponen utama dari suatu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Efek fotovoltaik terjadi pada sel surya. Sel surya ini terdiri dari dua jenis semikonduktor yang berbeda, yaitu tipe P dan tipe N. Digabungkan bersama untuk membuat sambungan PN. Dengan menggabungkan kedua jenis semikonduktor ini, medan listrik terbentuk dari daerah persimpangan saat elektron bergerak ke sisi P positif dan hole bergerak ke sisi N negatif. Medan ini menyebabkan partikel bermuatan negatif bergerak ke satu arah dan partikel bermuatan positif ke arah lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari definisi panel surya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikolas Wijaya. NIM saya adalah 2105 176035. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang manfaat panel surya. Di sini yang pertama, teknologi panel surya sebagai salah satu penerapan energi surya memberikan alternatif yang berkelanjutan, bersih, dan dapat diandalkan untuk menghasilkan listrik. Universitas Negeri Semarang atau UNES telah melakukan instalasi panel surya di beberapa gedung untuk mengurangi penggunaan listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN dan memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Di sini ada empat. Yang pertama ada penghematan biaya listrik. Di sini penghemat biaya listrik panel surya menggunakan energi matahari yang melimpah sehingga tidak perlu biaya bahan bakar atau biaya variabel lainnya untuk menghasilkan listrik. Meskipun investasi awal cukup tinggi, penghematan biaya jangka panjang sangat signifikan karena mengurangi tagihan listrik bulanan secara berkelanjutan. Yang kedua ada multifungsi dan fleksibilitas. Selain menghasilkan listrik, panel surya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas atau solar thermal yang dapat digunakan untuk memanas air dan sistem penghangat lainnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada biaya pemeliharaan yang rendah. Panel surya umumnya tidak memerlukan banyak perawatan, pembersihan rutin dan inspeksi sederhana sudah cukup untuk menjaga performa sistem dalam jangka panjang, menjadikannya pilihan yang ekonomis dan tahan lama. Yang terakhir ada kontribusi terhadap pengurangan emisi.
Penggunaan panel surya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak ada pembakaran bahan bakar fosil yang terlibat. Setiap 1 kWh listrik yang dihasilkan dari panel surya dapat menghindari sekitar 0,934 kilogram emisi karbon yang seharusnya dihasilkan oleh listrik dari sumber konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya Kalbidion Palapa dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelebihan panel surya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang kelebihan panel surya. Kita lanjut saja. Nah, di sini ada 5 poin yang saya akan jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama itu ada sumber energi terbarukan, yaitu panel surya memanfaatkan sinar matahari yang merupakan sumber energi terbarukan baru, sehingga tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Jadi ini kelebihannya panel surya ini, itu ketika ada sinar matahari yang cukup panas yang bisa untuk menerangi panel surya ini, jadi sangat bagus. Jadi selalu terbarukan dalam proses teknologinya. Ketika ada sinar matahari yang cukup kuat, jadi sumber energi ini akan selalu terbarukan. Nah, itu adalah kelebihan panel surya. Baru yang kedua ada mengurangi emisi karbon. Oke, menghasilkan listrik tanpa bahan bakar. Oke, ini panel surya ini hanya menggunakan listrik ataupun teknologi yang bersifat kelistrikan itu digunakan oleh panel surya. Jadi dia tidak menggunakan karbon seperti bahan bakar fosil. Jadi sehingga menghindari atau efek-efek seperti karbon oksida yang bisa mengeluarkan asap gitu, atau sehingga tidak enak dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Oke, itu adalah kelebihan dari panel surya, mengurangi emisi karbon karena dia cuma menggunakan kelistrikan atau listrik. Itu sepertinya. Baru ada biaya operasional yang rendah. Oke, baik, setelah pemasangan awal, terus biaya perawatannya juga itu mungkin rendah kalau panel surya ini mungkin bentuknya kecil, seperti di jalan-jalanan, baru di atap rumah pun. Nah, itu mungkin rendah biaya operasionalnya. Jadi sangat cocok untuk digunakan oleh rumah tangga mungkin yang mempunyai rumah yang di jangkauan dari listrik, sehingga bisa menggunakan panel surya karena sangat cocok. Oke, baru itu ada bebas polusi suara. Nah, artinya panel surya tidak menimbulkan suara seperti halnya kayak gemetaran atau gemetar atau generator. Seperti kalau genset kan biasanya ini teknologi yang mengeluarkan suara. Kalau kita lihat semacam genset biasanya itu mengeluarkan suara, jadi sehingga tidak enak didengar kalau di malam hari. Baru ya, intinya sangat cocok untuk digunakan kalau panel surya ini di malam hari karena dia tenang, dia bebas polusi suara, tidak ada yang mengganggu di sekitarannya. Baru yang terakhir, yang kelima, ada pemanfaatan lahan yang beragam. Artinya dapat dipasang di berbagai tempat seperti yang saya jelasin tadi, di atap, di atas rumah, baru di lahan-lahan seperti jalan-jalanan yang sulit dijangkau juga bisa dipakai dengan adanya panel surya. Jadi sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan sekitar kita, biasanya di jalan-jalanan, baru di atap rumah juga bisa.
Oke, mungkin itu adalah kelebihan panel surya yang saya sudah jelasin. Oke, sekarang selanjutnya ada di bagian apa? Bagian kekurangan. Karena saya sudah menjelaskan tadi tentang apa? Kelebihannya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Baik, lanjut. Nah, kekurangan panel surya. Nah, di sini ada 5 poin juga sama seperti kelebihannya tadi, kita ngambil 5 poinnya juga. Di sini kekurangan yang pertama itu ada biaya investasi awal yang tinggi. Nah, dalam panel surya ini biasanya kalau sudah mungkin besar ketika kita mau pasang di rumah, nah mungkin dia ada ukuran-ukuran panel surya yang kita harus mungkin beli, menyesuaikan dengan atap rumah. Nah, ketika kalau sudah mungkin terlalu besar atau semacam terlalu lebar untuk menyesuaikan dengan atap, pasti bakalan mahal untuk biayanya yang kita mungkin akan pasang, bahkan untuk menyewa tukang untuk kita pasang. Nah, seperti itu kekurangannya. Baru ada yang kedua itu ketergantungan pada cuaca. Nah, betul. Nah, panel surya ini yang saya sudah jelasin tadi di poin yang pertama di kelebihannya itu membutuhkan sinar matahari untuk dapat menghidupkan panel surya ini pada malam hari. Nah, di sini ada di poin kedua di kekurangan ini itu ketergantungan pada cuaca. Nah, jika cuacanya tidak ada matahari atau semacam mendung gitu, nah ini teknologi panel surya ini tidak akan, mungkin ada penerangan sedikit tapi tidak terlalu terang. Makanya itulah kekurangan dari panel surya ini jika tidak ada matahari, kalau cuacanya tidak bagus seperti semacam mendung-mendung saja, karena tidak ada menghasilkan semacam panas yang sehingga teknologi panas ini bisa menyerap ke panel surya sehingga dapat memberikan cahaya yang bagus. Nah, di sini kalau cuacanya yang tidak bagus, tidak ada mungkin cahaya yang sangat terang pada malam hari. Oke, baik. Di sini yang ketiga juga ada memerlukan ruangan yang cukup. Nah, di sini yang saya sudah jelasin tadi, yang kayak di biaya investasi awal yang tinggi, ketika mau memerlukan ruangan yang cukup itu semacam rumah. Kalau di atap kan biasanya ini ada gambar-gambarnya, kan kita harus pasang di atap rumahnya. Jadi kita harus sesuaikan dengan atap kita. Mungkin kalau semacam kita nggak mau terbanyak, maksudnya mengeluarkan biaya banyak, ya mungkin kita secukupkan aja, mungkin pasang 1 atau 2 panel surya itu sudah cukup untuk menerangi pada malam hari ketika mungkin tidak ada listrik, jadi bagus. Nah, dan juga di sini ada yang keempat, saya jelasin, efisiensi yang terbatas, yaitu meskipun teknologi yang terus berkembang, efisiensi panel surya saat ini masih relatif rendah dibandingkan dengan sumber energi lainnya, ya, yang saya sudah jelasin tadi, karena panel surya ini menggunakan cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya matahari atau panas, nah panel surya ini tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi efisiensinya yang terbatas dari teknologi yang lain yang tidak menggunakan cahaya atau matahari atau panas, ya, bisa dibilang gitu, ya. Nah, baru yang terakhir ada keterbatasan penyimpanan energi. Nah, dalam keterbatasan penyimpanan energi ini yaitu digunakan agar energi yang dihasilkan bisa digunakan saat malam hari, atau dia cuman digunakan itu di malam hari. Makanya dia kalau siang itu nggak bisa nyala karena ya keterbatasan, itulah dibilang kan keterbatasan penyimpanan energi. Dan dia menggunakan baterai yang harus bagus juga. Kalau jika tidak bagus yang untuk digunakan dalam panel surya ini, itu sangat juga mungkin berfungsi kepada penyimpanan energi panas yang masuk ke baterai mungkin kurang. Kalau baterainya kecil atau teknologi itulah akan menjadikan keterbatasan penyimpanan energi. Nah, kalau mungkin dia
membeli baterai yang cukup luas, baterai yang besar atau semacam apa ya, untuk bisa menyimpan energi yang bagus. Nah, itu sangat cocok untuk digunakan di panel surya. Nah, di sini kan ada kekurangannya, itu tentang keterbatasan penyimpanan energi. Jadi sangat terbatas untuk menyimpan energi dalam panel surya ini. Oke, mungkin itu saja yang saya jelasin dalam berbagai penjelasan yang saya jelasin tadi tentang kelebihan dan kekurangan panel surya. Oke, mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin kurang jelas dari penjelasan saya. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Oke. Apa sih? Baik, saya Akmal Gifari dengan nomor NIM 2105176012. Ini saya akan menjelaskan tentang panel surya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pada umumnya, jelas pengisian daya untuk alat elektronik, di mana kita mengambil sinar matahari masuk ke panel surya dan akan diproses menjadi listrik. Panel surya juga digunakan untuk mengisi daya baterai, elektronik, dan smartphone yang bisa dicolokkan langsung ke dalam penchargian. Lalu pada penerangan rumah tangga juga bisa melalui panel surya yang lebih besar. Di sini panel surya dapat digunakan untuk menyediakan listrik bagi penerangan di rumah. Dan ini sebenarnya tergantung berapa besar penggunaan listriknya, ada hukumnya. Dan ini jika masih di bawah batas tidak perlu membuat izin. Tapi jika sudah di atas izin, maka perlu di atas batas maka perlu membuat izin. Lalu bisa digunakan juga untuk pompa air tenaga surya, sama halnya dengan penerangan rumah tangga. Lalu juga bisa membantu dalam pekerjaan seperti sistem irigasi pertanian, di mana digunakan untuk menggerakkan sistem irigasi dan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan menyediakan air secara efisien. Lalu jika untuk fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai alat-alat yang menjadi fasilitas publik seperti penerangan jalan umum. Jadi tiang-tiang lampu bisa dinyalakan melalui panel surya. Di sini sistem yang dirancang dapat memberikan cahaya di area publik seperti jalan raya, taman, dan lingkungan perumahan. Ini juga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Jadi panel surya banyak kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun listrik mungkin malam tidak bisa ada, tapi jika panel surya dinyalakan di pagi itu bisa menyimpan listrik yang bisa digunakan dalam 24 jam. Baik, saya kembalikan ke moderator.